kayak WNA punya kursi sendiri atau car seat duduk. Kok car seat sih? Kenapa sih lu gitu nulisnya? Car seat. Hai guys, welcome to Home for Creators, tempat creators tumbuh bareng. Di sini saya balik lagi meskipun saya belum sembuh guys, tapi nggak apa-apa lah, kita mulai karena tetap harus produksi konten guys. Apalagi orang yang lagi trending ini perlu banget untuk kita bahas Mas William. Jadi kita mau ngapain hari ini? Kita bakal ngeriak sama kita mau kasih sudut pandang ya, perspektif kita tentang orang yang lagi trending nih di minggu ini terutama, yaitu ragil. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, mungkin Mas William juga, aku intro nih, aku sebagai PA-nya Ragil. Saya tidak bayar sama Ragil, jelasin. Jadi Ragil itu orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Terus kalau di video ini sih kayak dia udah punya suami lah ya gitu. Istilahnya dia tuh gay yang tinggal di Jerman. Terus ya udah sebagai orang yang aktif di sosial media, dia aktif bikin konten dan setahun kebelakangan itu naik lah, rame gitu di TikTok. Dia bangga dengan kegeannya, terus ke lemah gemulainya. Jadi itu dipamerkan secara secara berani gitu. Nah, jadi netizen Indonesia itu pada nge-head. Akhirnya makin trending seperti biasa kan. Komen makin trending. Nah, baru-baru ini dia tuh sedang bersinggungan, dia nge-stitch sebuah video yang lagi trending juga. Gitu. Jadi Fuji sama Gala bikin video lagi pangku-pangkuan lah di mobil. Kita nonton dulu aja videonya ya. Kenapa saya malah jelasin pangkuan gitu ya. Menyeramkan ya. Imajinasi jadi beda ya, Bun. Jadi kita bakal lihat videonya. Halo Kak Fuji, halo juga Gala. Sebelumnya saya mau minta maaf, saya stitch video ini. Sebelumnya juga saya nggak pernah ya mencampuri urusan Kak Fuji. Tapi dari video ini saya cuma mau bilang, kenapa tidak belajar dari kejadian yang pernah ada. Kalau bawa anak di dalam mobil, jangan dipangku, diletakkan di tempat khusus anak dan dipakaikan seat beltnya. Kita nggak pernah tahu kejadian beberapa detik ke depan. Jangan sampai kejadian yang pernah terjadi lagi. Bukan untuk Kak Fuji aja, untuk semua yang bawa anak di dalam mobil, tolong digunakan tempat duduk anak dan pakailah sabuk pengaman yang baik dan benar supaya tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Terima kasih Kak Fuji. Apa yang salah? Nah, makanya kita dengar dari perspektif seorang bapak dulu nih. Enggak, menurut gua pesannya bagus kok, memang sesuatu yang benar ya gitu ya. Sedangkan karena anakku juga gua taruh di car seat gitu. Kalau dulu kita kan kayaknya nggak familiar dengan car seat ya. Gitu kan kita ditomplakin aja gitu di sofa. Di sofa. Mobil apaan sofa? Mobilnya gede guys. Di kursi kayak gitu. Tapi sekarang memang culture-nya udah taruh di car seat gitu, dan menurut gue itu benar banget gitu. Terus apa yang dipermasalahan sih ya sebenarnya? Ya nggak tahu nih, netizen tuh agak sembrono ya kalau ngomong. Jadi kalau kita lihat komen-komennya nih Mas William, coba ya kita bacain nih. Refrira Amir, ini kan orang Indonesia yang makan jeruk dengan bule. Coba koreksi juga diri Anda ya Pak. Oke. Dia sengaja supaya dia bisa terima perkawinan sejenis kayak binatang. Gila, jahat banget. Gila. Aduh, muncul saya. Halo Pansos, anjay. Ini juga pansos. Dia ngomong gini karena dia sedang belajar mengurusi anak, sebab dia akan adopsi anak sama teman main angganya. Sodom dan Gomora, astaga jahat. Kalau kita ngomong ke dia, jangan umbar-umbar kelakuan yang bisa merusak generasi bangsa. Seharusnya omongannya biarpun benar, gugur akan kelakuannya. Lu gak usah ngomong lah, urusin kelakuan lu dulu gitu maksudnya mungkin ya. Tenang aja deh. Buat abang. Lama. Buat abang, makasih nasihatnya. Tapi dengar nasihat kita juga ya, jangan lagak pedang terus. Ting 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 ya kan. Berhubungan sesama jenis nanti lubang guritanya dirubung alat sama set apa ya? Sama set itu kayak belatung ya mungkin. Set itu belatung ya bang. Ingat bang, bertobat sebelum ajal menjemput. Masalah Indonesia kebiasaan di pangku nggak kayak WNA punya kursi sendiri atau car seat
Kok karshit sih? Kenapa sih lu begitu? Karshit. Kesel banget gak sih? Jadi ini pikirannya ini ya apa? Vision banget ya. Melihat masa depan. Tapi lucu loh. Kayak gini. Gue emang suka ngakak ya kalau misalnya komentar-komentar di Twitter gitu, karena jokes mereka tuh beda level. Kalau misalnya kita ngeliatin komentar-komentar yang masuk gitu ya, semua lebih condongnya ke seksualitinya kayak dia gitu. Dan menurut gue, kenapa sih kita harus mempermasalahkan seksualiti orang lain gitu? Karena kan namanya seksualiti itu kan berbagai macam hal ya. Belum tentu itu karena keputusan dia sendiri tuh. Ada loh memang orang yang terlahir memang punya keistimewaan. Kayak gitu. Ada juga yang karena faktor apa ya, trauma masa lalu dan segala macemnya, dan itu yang di luar kontrol kita gitu. Dan menurut gua kita sebagai sesama manusia gak perlu ngejudge lah. Nah, apakah kalau kayak gini kan Ragil juga dengan apa ya, berani dan dengan kayak sengaja tuh dibikin dikeluarin biar apa ya di sosial media gitu. Jadi netizen Indonesia tuh terpancing. Nah, menurut Mas William ini salah siapa sih? Menurut gua gak ada yang salah ya kalau misalnya kita ngomong seorang kreator mau menunjukkan siapa dirinya. Karena gua kemarin baru baca satu statement, itu dibilang siapa yang nulisnya, Anderson Horowitz kalau nggak salah. Dia bilang kita di zaman sekarang ini memang kita tuh punya kebebasan dan punya privilege untuk menyuarakan aspirasi kita tanpa harus takut diisolasikan. Berekspresi ya. Berekspresi ini kebebasan berekspresi gitu. Jadi kalau misalnya Ragil memilih untuk menampilkan dirinya apa adanya, ya menurut gue itu adalah sebuah kepercayaan diri yang bagus ya. Karena mungkin banyak orang yang menyembunyikan identitasnya karena takut dijudge secara sosial, tapi Ragil enggak kok. Dan ini kan juga sebenarnya bisa menjadi aspirasi juga buat teman-teman yang lain lagi. Gini, terlepas dari seksualitasnya apa, itu urusan dia gitu loh. Kita tuh nggak harus pusing-pusing mikirin kenapa lu begini. Belum tentu lu yang ngomong juga lu lebih baik dari dia gitu. Ya gak sih? Jadi kayak ya fokus aja ke diri masing-masing kayak gitu. Walaupun lu ngerasa bahwa itu adalah satu hal yang salah, biarkan itu urusan dia sama Tuhan gitu loh. Lu nggak perlu mencoba untuk merubah orang lain. Karena ketika lu mencoba untuk merubah orang lain, justru lu malah jadi apa namanya? Lu tuh dosa gitu kan? Judging ya apa? Menghakimi, betul. Lu jadi menghakimi orang lain, menghakimi dia, justru malah lu jadi berdosa. Harusnya bebas-bebas aja orang berekspresi. Harusnya mungkin berarti ini lebih ke ya netizen Indonesia, lu tahan lah jari lu ya. Tahu mana yang jadi wewenang lu, mana yang lu boleh rambah, mana yang lu nggak boleh rambah dan nggak bisa rambah gitu. Tadi kan ada statement atau komen yang dibilang ya, lu pansos gitu kan. Justru menurut gue malah lihat komen tuh yang pansos. Karena lu cari-cari masalah biar lu tuh kelihatan gitu. Lu stage aja sekalian videonya ya. Nah, itu perspektif gue gitu ya, dimana ketika lu ngomong dia yang pansos, justru lu yang pansos. Karena lu ikutan komen mau menjadi social justice warrior di tengah yang lagi happening. Ada nggak sih pandangan bahwa ya emang personal branding itu nggak bisa diterima sama banyak orang? Nggak semua personal branding diterima sama banyak orang. Namanya personal branding ya, pasti nggak mau apapun itu, apapun yang kita lakukan gitu, pasti akan ada orang yang suka dan orang nggak suka gitu. Tergantung dari latar belakangnya, tergantung dari pemahaman yang menerima pesan personal branding itu, tergantung dari mana kita tinggal, culture gitu kan. Kalau misalnya kita ngeliat, tadi kan lu sempat bilang bahwa Ragil lu tinggal di Jerman gitu kan, dimana mungkin di Eropa lebih fleksibel, lebih terbuka terhadap hal-hal seperti itu. Jadi dia ngerasa nyaman aja untuk melakukan itu gitu. Tapi sekarang yang mengkonsumsi kan orang Indonesia, dimana kita tuh kalau kita ngomongin agama, kita ngomongin sexuality, itu rasanya kayak tabu banget kayak gitu. Jadi makanya yang respon itu adalah orang-orang yang ada di Indonesia. Dan mau apapun yang kita lakukan, pasti aja akan ada orang yang gak senang. Selalu ada dua sisi dalam setiap hal gitu. Ada yang benar, ada yang salah menurut pandangan kita. Padahal pandangan kita tuh belum tentu yang terbaik juga. Berarti buat teman-teman yang di luar sana yang mungkin pengen apa ya, bebas berekspresi tapi takut gitu, malah mengurung diri, berarti dengan perspektif ini kita mau encourage mereka buat ya udah berekspresi aja gitu, nggak perlu peduli sama pandangan orang gitu. Betul. Karena kalau misalnya itu nggak ngerugiin dia. Karena haters gonna hate, ya kan? Dan orang yang di hate itu akan semakin terkenal, mereka akan semakin terpapar dengan berbagai macam
exposure, media exposure, akhirnya masuk brand juga untuk tap in ke situ. Sedangkan yang kalian yang nge-hate, kalian akan cuma end up gitu-gitu aja. Hidup kalian nggak akan kemana-mana karena kalian hanya sebagai haters dan nggak membuat karya apapun itu. Dan kalau misalnya kayak Ragil gitu kan mungkin mentalnya udah mental baja nih, mau di-hate kayak gimana pun dia tetap senyum-senyum aja. Nah buat teman-teman yang mungkin agak vulnerable atau mungkin agak rapuh butuh teman gitu, mungkin bisa join komunitas kita ya, karena di situ bakal support habis-habisan untuk kalian berekspresi. Benar. Ada Mas Willy yang misalnya bakal ingetin kan, nggak apa-apa, kalian bikin konten aja gitu ya. Nggak masalah ya kalau ada haters ya, karena haters itu adalah free marketing buat kita kayak gitu. Jadi ada support system lah di Home for Creators, jadi teman-teman bisa join Discord kita di link di bawah nih di description, biar teman-teman bisa ada support system buat terus berekspresi dan lebih semangat lagi bikin konten. Oke, Mas William, segitu aja. Nanti kita akan bahas topik-topik selanjutnya di video-video selanjutnya. Teman-teman kalau suka sama videonya, please komen juga di bawah pendapat kamu gimana, salah netizen Indonesia atau Ragilnya yang ngadi-ngadi. Oke, subscribe Home for Creators buat konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.